Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul tamami kulli sallari walikul ma'mur mubara'an anil lagwal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati ay hadza babu sholat. Ini bab menjelaskan, menerangkan tentang sholat. Dibatasi. Bab ini artinya khusus menjelaskan tentang sholat saja, tidak membahas puasa, zakat, haji. Sholat saja. Hiya syar'an, sholat itu menurut syarat. Dalam sudut pandang agama, apa sholat? Kita sama-sama perhatikan. Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Salat dalam sudut pandang agama adalah aqwalun jamak, perkataan-perkataan atau beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa perbuatan atau perbuatan-perbuatan. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan mahsusatun yang khusus. Jadi perkataannya, perbuatannya khusus, dibatasi. Ini artinya tidak liar, sebab nanti ada aktivitas yang mirip dengan sholat yang terdiri dari perbuatan dan perkataan. Apa contohnya? Senam, senam kan berkata-kata, berbuat, kiri, kanan, depan, belakang, ha, sambil kaki melangkah. Artinya perkataan dan tapi bukan itu, dibatasi. Perkataannya perkataan sholat, perbuatannya perbuatan sholat. Itu maknanya. Mahsusatun yang tertentu. Muftatahatun bitakbiri yang dibuka, diawali dengan takbir. Yaitu takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslimi dan ditutup, diakhiri, disudahi dengan salam. Salam kemana nih? Ke kanan. Ini ada sedikit, kadang-kadang kita saksikan salam ke kanan itu wajib, ke kirinya sunnah. Karena itu wajib ke kanan, sunnah ke kiri. Ketika ke kanan keras, tapi begitu ke kiri pelan. Nggak seperti itu sebetulnya. Artinya dua-duanya kerasin aja dah. Nanti kapan-kapan kita jelaskan itu. Artinya salam ke kanan keras, salam ke kiri keras. Bab hak makmum ketika mengucapkan salam, selesai sholat si imam salam ke kanan rapi, ke kiri rapi, baru si makmum salam. Gitu ya. Wa sumiyat bidzalika, dinamai yang demikian itu listimaliha ala sholati. Ditambahin yang itu karena meliputi sholat itu atas perkataan dan perbuatan. Itu makna sholat untuk syarat. Ini harus dihafal nih. Jadi kalau orang Islam tukang sholat harus tahu. Ini definisi nih, tarif. Jadi saya ulang sedikit lagi. Sholat yaitu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Itu harus apa? Lugatan menurut lugah, jadi ada dua makna nih Pak. Kalau tadi menurut syarat, sudut pandang agama, sedangkan menurut lugah, bahasa, sholat itu ad-du'a'u, sholat itu doa. Jadi kalau kita sholat, hakikatnya sedang berdoa kepada Allah. Ya, makanya ada orang yang bukan salah, tapi menganggap sholat itu udah doa. Ada orang yang habis salam kagak mau doa, ada nggak? Habis sholat kabur, apa? Udah doa. Memang benar secara lugah tuh orang sholat doa. Mana lugah? Kita terusin. Wa mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat fardu
ain, yang 5 waktu itu dalam sehari semalam. Jadi sholat fardu itu cuma berapa? 5 waktu. Asalnya berapa? 50 ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dapat 50 waktu. Saya nggak ceritakan itu dah ya, nanti di lain kali aja diceritakan. Ketemu Nabi Musa dikasih saran, ya Muhammad, kamu nggak akan mampu umatku kuat sampai 50 waktu. 5 waktu nggak akan kuat, 5 waktu. Maka bolak-balik Rasulullah minta keringanan, dapatlah akhirnya sekarang berapa? 5 waktu. Itu ya. Nah ini sholat 5 waktu itu ya, yang disyariatkan oleh Muhammad ya kepada umat Nabi Muhammad kita saja. Maklumatun minad dini bidarurah. Sholat yang 5 waktu itu sehari semalam yang dapat diketahui dengan mudah daripada agama. Fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang mengingkari sholat 5 waktu. Kufur orang yang mengingkari sholat 5 waktu. Ya, dikatakan di sini fayakfuru jahiduha. Nah, ini kaitannya agak panjang kalau sampaikan hadis ini, Pak. Rasulullah menyampaikan dalam hadis, man taroka sholata amdan faqad kafar. Ada kaitannya dengan barang siapa yang meninggalkan sholat orang mukmin itu dengan sengaja kafir. Hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hambal dimaknai, ditafsiri zuharul hadis sesuai dengan konteks hadis. Artinya kalau ada orang tidak sholat secara otomatis dia kafir. Artinya kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau dia mati nanti jangan disolati, kata Imam Ahmad. Tapi alhamdulillah Imam Syafi'i agak luas. Apa kata Imam Syafi'i? Entar dulu, jangan dikata kafir dulu, dilihat dulu kenapa dia nggak sholatnya. Kalau orang itu nggak sholat, kata Imam Syafi'i, karena kesibukan, kerepotan dan malas, tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Dia tetap Islam. Kalau mati, sholatkan sekedar menggugurkan kewajiban. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, kalau orang mukmin meninggalkan sholat disertai dengan hujah, dia berkomentar mengatakan sholat itu nggak wajib. Nah kata Imam Syafi'i, ini juga nih kafir. Kata Imam Syafi'i, udah nggak sholat tapi mengatakan kemana-mana sholat itu nggak wajib. Kata Imam Syafi'i, ini juga kafir. Kalau mati jangan disolati. Jadi kalau memang belum dolan sholat, ya udah jangan mengatakan sholat nggak wajib, gitu ya Pak ya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Walam tajtami hajihil khamsu ligoi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhimpun, tidak terkumpul sholat 5 waktu ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat yang sampai jumlahnya 5 waktu cuma umat Nabi Muhammad saja. Mari kita lihat di halaman 15 kitab yang sama. Sebelum jelasin dari kitab ini ya Pak. Di kitab yang sama halaman 15 baris 1, 2, 3, 4. Baris ke-6. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, kanati subhu sholata adama. Salat subuh itu adalah salatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu salatnya subuh doang. Jadi kalau ada orang salat subuh doang kan barangkali ikut Nabi Adam. Ya. Nah kemudian wa zuhru sholata Daud, dan zuhur Nabi Daud. Nabi Daud sholatnya zuhur aja, nggak ada lainnya. Wal asru sholata Sulaiman, dan Nabi Sulaiman sholatnya asar doang. Wal maghribu sholata Yakub, maghrib itu sholatnya Nabi
Yakub. Wa isa'u sholat Yunus alaihi wassalatu wassalam. Dan sholat Isya itu sholatnya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Intaha, selesai. Ini artinya apa? Umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak menerima sholat, dari 50 menjadi 5 waktu. Allah kasih keringanan 50 menjadi 5 waktu, tapi Allah nggak kurangi nilainya, Pak. Sebab setiap yang dikerjakan satu kebaikan, satu ibadah, satu amal soleh, satu dibalas dengan 10. Jadi kalau kita sholat sehari semalam 5 waktu, hakikatnya kita sholat 50 waktu. Karena 5 kali 10 sama dengan 50 waktu. Itu ya Pak ya. Jadi kita ini semua Nabi sholatnya kita ikuti. Wa quridat lailatal isra'i ba'dan nubuwati bi asri sinina wa salasina ashurin. Dan dipardukan sholat itu pada malam Isra Mi'raj setelah kenabian tahun ke-10 3 bulan, 10 tahun 3 bulan dari tahun kenabian. Laita sab'in wa isrina min Rajab, yaitu pada malam 27 daripada bulan Rajab, yaitu malam Isra Mi'raj. Walam tajib subuh, pada saat itu belum wajib subuh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari mulai sebelum tengah malam bersama Jibril naik ke langit, menjelang subuh turun lagi dah sampai ke dunia lagi. Tapi Nabi belum melaksanakan sholat subuh pada saat itu. Perintahnya sudah didapat untuk sholat 5 waktu, yang 50 menjadi 5. Kenapa? Dikatakan di sini walam tajib subhu yaumi tilka lailati li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Belum sholat subuh Nabi pada saat itu, pada malam itu, karena belum tahu caranya sholat seperti apa. Ya, cara sholatnya seperti apa belum tahu. Jadi tidak sholat subuh pada saat itu. Kapan sholatnya? Zuhur. Menjelang zuhur malaikat Jibril turun mengajarkan, ya Rasul, sholat seperti ini, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Jadi baru mulai sholat Nabi itu sholat zuhur setelah Isra Mi'raj. Wa inna ma tajibul maktubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin zakarin aw ghairihi tahirin. Ya. Hanya saja yang dipardukan dalam sholat wajib itu, ya ini sholat 5 waktu itu, siapa? Ala kulli muslimin, setiap orang muslim, mukallafin. Mukallaf ini orangnya Pak, orang yang sudah terkena bebannya taklif namanya. Jadi orang yang mukallaf bebannya taklif. Oleh karenanya ada syarat taklif. Syarat taklif itu syarat orang sudah terkena kewajiban melaksanakan syariat. 1, balik sampai usia dewasa. Makanya anak kecil nggak boleh nggak puasa, nggak sholat, karena belum ada taklif dia. Yang kedua, akil, berakal, tidak gila. Oleh karenanya orang gila nggak wajib puasa, nggak wajib sholat dan seterusnya. Jadi kalau nggak mau puasa, nggak mau sholat, gampang tuh, hilangin aja akal, ya. Yang ketiga, sampainya dakwah risalah kepada orang itu. Artinya kalau orang ada di hutan, di gunung yang tidak tersentuh oleh dakwah Rasul, dia nggak kewajiban melaksanakan syariat. Dia termasuk orang yang kategori masuk zaman patroh. Ada kemarin di YouTube itu masalah dipertanyakan bagaimana Nabi orang tuanya di neraka, begitu kan ya? Tapi dijawab oleh di YouTube juga, kita liatin aja begitu. Nabi itu banyak riwayat. Ada yang mengatakan dengan kekuasaan dan izin Allah, pertama
Nabi Muhammad mensyahadatkan ibu dan bapaknya. Dalam riwayat lain, orang tua Nabi, ibu dan bapaknya masuk zaman fatrah, zaman kekosongan syariat. Tidak ada syariat pada zaman ibu dan bapaknya Nabi. Masuk zaman fatrah, kekosongan. Sebab begitu Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi sekian 500 tahun baru diutus. Jadi orang yang ada di zaman fatrah itu tidak dibebankan syariat. Itu simpelnya seperti itu. Cuma kita nggak usah. Kalau Nabi, mau orang tuanya, kakeknya, dengan kebesaran dan keagungan Rasulullah, apapun bisa dilakukan. Karena orang kekasih Allah, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Jadi yang pertama, orang yang kewajiban itu orang Muslim yang mukallaf, yang baligh, berakal, laki-laki dan yang lainnya, laki-laki dan perempuan. Ya, terkena beban taklif, tahirin yang suci, tidak punya hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Fala tajibu ala kafirin aslin, maka tidak wajib sholat itu kepada orang kafir asli. Kok ada aslinya nih? Jadi tidak wajib sholat itu kepada orang kafir asli. Siapa orang kafir asli? Yang sejak lahir orang tuanya kafir, non muslim, semuanya kakeknya, itu namanya kafir asli. Kalau yang nggak asli gimana? Yang nggak asli, yang riddah, nauzubillah, yang murtad, itu kafir asli. Ya, jadi kalau kafir asli nggak wajib sholat, tapi kafir yang tidak asli wajib, yang murtad. Contoh, seorang lahir dari tahun umur 0 sampai 20 tahun muslim, masuk 21 sampai 25 dia kafir. Maka selama kafirnya itu dia terbebani kewajiban tuh sholat. Begitu umur 25 dia masuk lagi Islam. Maka yang 5 tahun itu dari 2001 sampai tahun umur 21 sampai 25, 5 tahun dia kodok sholatnya. Sanggup Pak? Kodok 5 tahun sanggup Pak? Masya Allah. Kadang-kadang kita maaf banget ini. Kita kadang-kadang yang sering kejadian Pak, kalau kita diopnam di rumah sakit, katakan seminggu, saya perhatikan hampir 80% nggak sholat Pak. Pertanyaannya, dikodok nggak tuh 7 hari di rumah? Itu yang kita khawatir. Meskipun ada rusak di sana, boleh dengan abu, tapi nggak mungkin ke rumah sakit bawa abu untuk tayamum. Dan banyak rinciannya. Intinya, berapapun sholat yang fardu 5 waktu ini, berapa banyak pun yang kita tinggal, wajib diqodho. Bagaimana qodhonya? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.